Hello guys, balik lagi di Teple Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Majin Buu Saga Part 3 guys. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Majin Buu ini telah bangkit nih guys, dan di sini mereka semua heran. Terkecuali Kaioshin. Jadi mereka di sini heran, ini adalah apakah benar dia itu Majin Buu? Karena ya si Babidi juga belum pernah melihat langsung si Majin Buu ini. Dan di sini si Kaioshin menegaskan bahwa itu adalah jelas-jelas Majin Buu. Saya tidak pernah lupa wajahnya yang mengerikan, begitu kata si Kaioshin. Nah, ternyata di sini sifat Majin Buu ini seperti anak kecil nih guys. Jadi dia itu lari-lari, lompat-lompat, ya seperti anak kecil lah gitu. Di sini juga si Babidi akhirnya bilang nih sama si Majin Buu bahwa aku adalah tuanmu, aku yang telah membebaskanmu dari dalam telur. Namun di sini si Majin Buu malah cuek nih, malah dia cilukba gitu kepada si Babidi. Di sini Dabra berkata ke Babidi bahwa Majin Buu ini hanyalah makhluk bodoh dan gendut. Di sini Majin Buu mendengar nih ucapan si Dabra, dan di sini si Majin Buu marah. Ternyata tanpa diduga-duga Dabra berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan oleh si Majin Buu ini guys. Jadi si Majin Buu ini ternyata kuat sekali, hebat sekali gitu. Oke guys, kita kembali ke pertarungan Goku melawan Majin Vegeta nih guys. Nah, jadi di sini mereka melakukan pertempuran habis-habisan, pertarungan yang sangat epic. Flashback ini si Vegeta dan Goku ini bertarung habis-habisan. Nah, di sini si Goku bilang kepada Vegeta bahwa tunggu dulu, tahan serangan. Majin Buu telah bangkit. Apakah kamu tidak melihat tadi, merasakan pancaran tenaga yang meningkat dengan drastis? Di sini Vegeta berkata kepada si Goku bahwa Kakarot, Majin Buu itu tidak ada apa-apanya. Kamu pernah dengar enggak si Kaioshin mengenai Dabra yang katanya kuat? Dan dia tidak begitu kuat. Begitu juga dengan si Majin Buu ini, dia juga pasti tidak akan kuat, begitu kata si Vegeta. Tapi di sini si Goku menyangkal, tidak Vegeta, pancaran tenaga ini pancaran tenaga yang sangat mengerikan. Nah, di sini Vegeta, sudah jangan banyak bicara, kita lanjutkan pertarungan. Di sini si Goku berkata, dengar Vegeta, semua bisa dibunuh, bahkan Bulma, Trunks, semua. Ini adalah ancaman untuk alam semesta. Di sini akhirnya si Vegeta mengerti dan menuruti ucapan si Goku. Di sini akhirnya si Vegeta meminta, oke, kita serang si Majin Buu bersama-sama. Dan pertarungan pun terhenti di sini. Namun sesaat si Goku hendak memberikan Kajang Zensu kepada si Vegeta, di sini Vegeta memukul Goku dari belakang nih guys. Jadi si Goku ini pingsan. Di sini Vegeta berkata, akulah penyebab lahirnya Majin Buu. Aku juga yang harus bertanggung jawab. Pertarungan ini kita lanjutkan nanti kalau aku masih hidup, begitu kata si Vegeta guys. Di sisi lain, Babidi sangat sulit ini untuk mengatur si Majin Buu. Dan di sini si Babidi mengancam bahwa kalau kamu tidak nurut kepadaku, aku akan menjegal kamu kembali menjadi telur. Nah, di sini jelas si Majin Buu tidak mau dan akhirnya dia menuruti perintah si Babidi. Di sini si Babidi memerintahkan tugas pertamanya adalah untuk membunuh si Kaioshin. Nah, di sini akhirnya si Buu menuruti. Dan di sini juga Gohan yakin nih tidak akan menang untuk melawan si Majin Buu, dan dia memutuskan untuk kabur nih guys. Dan si Gohan ini yakin akan kecepatannya. Namun sayang di sini ternyata si Majin Buu lebih cepat nih dari si Gohan, dan di sini Gohan pun diserang oleh si Majin Buu. Di sini Kaioshin dan Son Gohan sudah pasrah nih akan kematian mereka. Karena di sini jujur si Iblis Buu ini sangat kuat nih guys. Mereka berdua ini sama sekali bukan tandingan si Majin Buu ini. Nah, di sini akhirnya Gohan dikalahkan oleh serangan mematikan dari Majin Buu. Namun sesaat si Gohan hendak mati, di sini Kaioshin menghentakkan ki-nya
dan Gohan terpelanting nih. Jadi si Kaioshin ini berharap mudah-mudahan si Gohan masih hidup. Nah, setelah Gohan dikalahkan nih, terakhir si Kaioshin nih. Sesaat si Kaioshin hendak dibunuh, di sini tiba-tiba di Dabra muncul lagi nih guys dengan melemparkan tombaknya. Jadi si Dabra ini berkata bahwa Babidi, Majin Buu ini tidak cocok nih untuk dijadikan pengikutmu. Dia akan berkhianat suatu saat nanti. Nah, di sini si Babidi, kamu telah membunuh ciptaan ayahku. Namun ternyata di sini si Majin Buu ini mempunyai ilmu yang bisa mengembalikan ke kondisi semula. Jadi meskipun dia sudah terluka babak belur, dia seperti abadi ini guys. Dan dengan satu serangan akhirnya si Dabra dikalahkan. Jadi si Dabra ini dikalahkan dengan disihir juga. Jadi si Majin Buu ini juga bisa sihir nih guys. Dia dijadikan kue. Si Dabra akhirnya mati dan di sini Krillin serta Piccolo normal kembali, tidak lagi menjadi batu nih guys. Nah, di sini sesaat sebelum si Kaioshin hendak dibunuh oleh Majin Buu, tiba-tiba The Prince of Saiyan, The Vegeta datang nih guys. Jadi si Vegeta ini datang untuk melawan si Majin Buu nih guys, dan dia menghajar si Majin Buu habis-habisan. Di sini si Piccolo sama si Krillin juga kagum nih dengan kehebatan si Vegeta. Piccolo bicara bahwa Vegeta jauh lebih hebat daripada Gohan waktu mengalahkan Cell. Nah, di sini si Majin Buu tidak bisa berkutik nih, melawan si Vegeta ini. Akhirnya si Majin Buu dikalahkan oleh Vegeta. Namun sayang ya, di sini kan si Majin Buu bisa beregenerasi nih guys. Jadi dia seperti tidak cedera apa-apa, dia pulih lagi. Di sini si Vegeta kaget dan dia sempat putus asa bagaimana cara mengalahkan si Buu. Nah, di sini akhirnya Buu meledakkan diri. Di sini si Vegeta juga terluka parah nih guys. Di sini Vegeta akhirnya terluka cukup parah nih guys. Nah, di sini akhirnya si Vegeta juga dihajar nih habis-habisan oleh si Majin Buu ini. Jadi si Majin Buu ini selain bisa regenerasi, dia itu sangat kuat sekali nih guys. Ditambah dia punya jurus yang aneh-aneh nih. Dia mencopot perutnya dan menjadikan permen karet. Kemudian permen karet itu diserahkan kepada Vegeta dan dia melilit tubuh Vegeta. Tidak terima ayahnya diperlakukan sedemikian rupa, di sini akhirnya Trunks mengamuk dan dia menyerang si Majin Buu. Di sini Goten juga menyusul si Trunks. Nah, mau tidak mau si Piccolo juga menyerang nih di sini. Setelah si Majin Buu diserang oleh si Trunks, di sini si Piccolo menghadapi si penyihir Babidi. Dan di sini si Piccolo juga akan membunuh penyihir Babidi. Namun si penyihir Babidi bilang bahwa kalau aku mati, tidak ada lagi yang bisa menyegel Majin Buu. Namun di sini si Piccolo berkata, mati atau tidaknya, ada atau tidaknya kamu sama aja di sini. Dan di sini akhirnya si Piccolo berhasil membelah tubuh si Babidi menjadi dua nih guys. Di sini Vegeta berkata kepada Trunks agar menjaga ibunya Bulma. Nah, di sini si Trunks heran, emangnya papa mau kemana? Di sini si Vegeta berkata bahwa jaga diri baik-baik. Dan di sini juga Vegeta bilang bahwa saya belum pernah memeluk kamu semenjak kamu lahir. Izinkan aku memelukmu Trunks. Dan di sini akhirnya Vegeta memeluk Trunks. Di sini Trunks juga sedih nih, ini momen paling epic juga nih. Dan di sini akhirnya Vegeta memukul Trunks hingga pingsan, dan di sini Goten juga dipukul hingga pingsan. Dan di sini Vegeta berkata kepada Piccolo bahwa mereka ke tempat yang aman. Di sini si Piccolo berkata, "Apakah kamu siap mati, Vegeta?" Di sini Vegeta berdiam dan dia hanya berkata, "Apakah kalau aku mati, aku bisa bertemu dengan Kakaroto di alam sana?" Di sini si Piccolo berkata juga, "Percuma menghiburmu, kamu sudah jahat, perbuatanmu itu sudah tidak bisa diampuni. Kamu akan masuk neraka dan di sana jiwamu akan dicuci. Kamu tidak akan memiliki tubuh, jadi di sana kamu tidak akan bertemu dengan Son Goku." Nah, di sini si Vegeta berkata, "Akhir yang cukup indah. Cepat bawa mereka pergi dari sini." Dan tanpa banyak bicara, akhirnya si Piccolo membawa nih si Son Goten sama si Trunks bersama Krillin agar cepat-cepat menjauh dari sini. Dan di sini ini momen paling sedih juga nih.
Akhirnya The Prince of Vegeta mengorbankan dirinya nih untuk dunia, dan dia meledakkan tubuhnya untuk menghancurkan manusia iblis bu guys. The Prince of Saiyan Vegeta di sini mengeluarkan kata-kata terakhir nih guys. Selamat tinggal Bulma, Trunks, dan Kakaroto. Dan akhirnya dia meledakkan diri guys. Namun sayang seribu sayang nih guys, di sini pengorbanan Vegeta ini sia-sia. Jadi si Majin Buu ini bisa beregenerasi dan dia seperti tidak terjadi apa-apa, tidak terluka apa-apa. Di sini Piccolo cepat ambil langkah 1000 untuk menyelamatkan Son Goten dan Trunks nih guys. Dia membawa mereka ke istana dewa penguasa. Di sini Goku juga sudah sadar nih, dan dia merasakan pancaran tenaga Gohan sudah hilang, Vegeta sudah hilang, dan dia pun kembali juga nih ke istana dewa penguasa guys. Di sini terus terang harapan sudah buntu nih guys, karena para Z Fighter yang tersisa di sini cuma tinggal sedikit lagi. Di sini Goku juga hampir putus asa. Namun di sini Goku teringat akan planet yang bisa menggabungkan suatu teknik dua orang menjadi satu. Nah, di sini akhirnya Goku kita kalahkan Majin Buu dengan teknik fusion. Namun di sini Piccolo berkata, "Kamu mau fusion sama siapa? Vegeta sudah tidak ada, Gohan sudah tidak ada." Nah, di sini akhirnya mereka kembali lesu nih guys, sampai akhirnya Mr. Popo datang dan berkata bahwa di dalam yang sedang tidur, Trunks dan Goten memiliki perawakan yang sama dan badan yang sama. Kenapa mereka tidak melakukan fusion saja? Di sini akhirnya secercah harapan baru timbul kembali nih guys. Nah, di sini akhirnya si Goku berniat akan mengajarkan fusion kepada mereka berdua nih guys. Di sisi lain, Bulma dan kawan-kawan akan mengaktifkan Dragon Ball, dan dia akan mengajukan permintaan agar menghidupkan kembali orang-orang yang dibunuh Vegeta. Namun di sini akhirnya permintaan dirubah agar hidupkan kembali orang-orang yang mati hari ini. Dan di sini akhirnya Shenlong mengabulkan permintaan yang pertama itu, sampai akhirnya Son Goku datang dan dia mengatakan kepada Bulma bahwa cukup, itu aja permintaannya, karena di sini telah lahir Majin Buu. Jadi nanti bakal banyak lagi nih korban-korban berjatuhan. Namun di sini ternyata permintaan pertama sudah dikabulkan, dan orang-orang yang mati pada hari ini pun dibangkitkan kembali oleh Shenlong. Di sini Kibito juga bangkit lagi. Nah, di sini si Kibito akhirnya mencari si Kaioshin. Untungnya di sini si Kaioshin ini belum mati nih guys, dan Kibito akhirnya berhasil menyembuhkan Kaioshin. Dan di sini si Kaioshin berkata bahwa kita harus mencari Gohan. Dia adalah harapan terakhir kita. Begitu ujar si Kaioshin. Di sini akhirnya mereka mencari Gohan, dan akhirnya Gohan ditemukan, dan memang benar di sini Gohan belum mati nih guys. Jadi si Gohan ini sekarat, dan di sini si Kaioshin memutuskan untuk membawa Gohan ke alam Kaioshin, ke dunianya Kaioshin ini. Di sini si Kibito sempat ragu kenapa manusia harus pindah atau membawa manusia ke planet kita. Di sini Kaioshin, jangan banyak bicara, kita ke sana dulu, nanti kita sembuhkan Gohan di sana. Begitulah guys. Dan akhirnya Son Gohan berhasil disembuhkan. Nah, setelah disembuhkan, Gohan di sini bingung nih, sedang berada di mana dia? Apakah dia berada di alam kematian? Nah, di sini si Kaioshin menjelaskan bahwa Gohan sekarang sedang berada di dunianya Kaioshin, dan dia hendak membawa Gohan ke suatu tempat. Jadi di sini si Kaioshin mulai menceritakan nih rencana-rencananya, dan si Gohan ini akan dibawa ke suatu tempat yang terdapat sebuah benda atau pedang yang sangat sakti yang diberi nama Z Sword, yaitu benda paling sakti sealam semesta. Nah, tapi sayangnya benda itu tertancap di bebatuan, dan konon katanya kalau ada yang berhasil mencabut pedang itu, dia akan menjadi kesatria terkuat. Nah, di sini generasi-generasi Kaioshin juga tidak ada yang berhasil untuk mencabut pedang itu.
Dan di sini si Kaioshin berharap kepada Gohan agar Gohan bisa mencabut pedang Z Sword itu nih guys, karena si Kaioshin ini yakin dengan kekuatannya Sixson Gohan ini guys. Oke guys, untuk Majin Buu Saga part 3 ini saya cukupkan sekian nih. Kita nanti lanjut ke Majin Buu Saga part 4. Oke teman-teman, jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.